Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana adik-adik kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik. Gimana sekolahnya? Enak nggak? Sekolah daring apa tatap muka sama guru enaknya? Enak langsung. Tatap muka. Kalian sehat kan semuanya? Iya Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mesti jaga kesehatan ya di musim pandemi corona ini. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kemarin kalian mempelajari tentang materi apa? Tentang Kalian nggak belajar? Iya Bu. Oh. Kemarin kita mempelajari tentang objek studi geografi yang menjelaskan objek material yang dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material meliputi segala sesuatu yang berada di bumi, baik benda hidup maupun benda mati. Sedangkan objek formal itu adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap gejala material di bumi ini, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat sosial. Baik, untuk materi kali ini, kalian kan kemarin udah Ibu kasih tugas materinya tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Ibu di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip geografi itu adalah batasan geografi yang dapat dilihat bahwa prinsip menggunakan yang mengkaji tentang uraian, pengkajian, pengungkapan gejala, faktor, variabel, dan masalah geografi. Adapun prinsip-prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu prinsip distribusi atau penyebaran, prinsip interrelasi atau keterkaitan, ketiga prinsip deskripsi atau penggambaran, yang keempat prinsip korologi. Yang pertama, prinsip distribusi atau penyebaran merupakan prinsip yang pertama digunakan untuk menelaah dan mengkaji segala gejala dan fakta geografi. Misalnya, penyebaran potensi air yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain, penyebaran limbah cair dalam bentuk tanah, penyebaran polusi udara, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip yang menguraikan hubungan yang saling keterkaitan di dalamnya. Misalnya, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak dari La Nina. Sedangkan prinsip ketiga yaitu prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip ini ditunjukkan untuk menggambarkan suatu fenomena geosfer yang memerlukan deskripsi baik melalui tulisan, tabel, gambar, atau grafik yang disajikan melalui fakta, gejala, masalah sebab akibat secara kualitatif atau kuantitatif. Misalnya persebaran lempeng di dunia, seperti lempeng tektonik yang ada di dunia, lempeng Amerika Utara, lempeng Pasifik, lempeng Nazca, lempeng Australia, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, dan lempeng Antartika. Yang ketiga, prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari perpaduan 3 prinsip tersebut. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interrelasi, interaksi, dan berbagai aspek yang mempengaruhinya.
Yang berikutnya, pendekatan geografi dibagi menjadi tiga: pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan regional. Pendekatan keruangan atau spasial. Dalam geografi, ketiga pendekatan tersebut mampu menjawab persoalan seputar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 5W+1H. Yang pertama, contoh penerapan 5W+1H yaitu banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Yang pertama, what? Artinya apa? Fenomena apa yang terjadi? Jawabnya adalah banjir. Sedangkan where, di mana banjir itu terjadi? Jawabannya adalah DKI Jakarta. When, kapan banjir itu terjadi? Banjir itu terjadi pada musim hujan antara bulan Februari sampai bulan Agustus. Why? Mengapa banjir tersebut terjadi? Karena pengaruh curah hujan yang tinggi dan kondisi lahan di Jakarta yang sudah tidak mampu menyerap air hujan dikarenakan pembangunan yang merusak tatanan ekosistem. Siapa yang bertanggung jawab atas fenomena ini? Pemerintah setempat harus bijak dalam merencanakan pembangunan kota, dan masyarakat harus sadar akan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke seluruh air atau sungai. Yang kelima, how? Bagaimana banjir tersebut berlangsung? Jawabannya adalah banjir tersebut melanda 50% wilayah DKI Jakarta yang mampu menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh. Kemacetan parah juga melanda jalan-jalan protokol di DKI Jakarta. Ribuan rumah warga rusak yang terendam banjir hampir mencapai 3 meter. Berikut tadi adalah materi yang dapat disampaikan. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya sudah bisa paham kan dan jelas? Iya. Baiklah, kalau semisal tidak ada yang bertanya, Ibu mau ngasih kalian soal. Kalian buka LKS halaman 34. Kerjakan soal tersebut untuk mengetahui materi berikutnya, materi nanti pertemuan berikutnya yang akan disampaikan. Kalian sudah paham kan? Iya, Bu. Apabila sudah tidak ada dipertanyakan lagi, Ibu akan mengakhirinya dengan menyimpulkan materi kali ini. Materi kali ini yaitu prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip ekologi. Dan pendekatan geografi terdiri dari pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan regional. Sekian, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Ibu akhiri. Apabila ada salah kata dan penuturan, Ibu ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.